Masya Allah, orang NU itu bukan malaikat semua. Kita ini bukan malaikat, semua punya nafsu. Kita masih suka terhadap perempuan, kita suka terhadap harta. Siapa yang tidak suka? Cuman hanya keimanan ini yang bisa mengerem kita. Dia pernah menyampaikan begini juga, tauhid Islam dan Kristen itu sama saja. Anda, supaya ini bukan fitnah, Anda coba lihat, cari buku namanya Menuju Dialog Teologis Kristen dan Islam. Ini di halaman 165. Anda tahu sekarang siapa di Indonesia yang bikin gaduh? Habib Rizik? Tidak ada. Kalau Habib Rizik nyata-nyata dia menyerang yang namanya kemungkaran. Di mana ada kemaksiatan, beliau ada. Kita minta kepada Anda semuanya, jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita jauh dari pesantren. Jangan sampai anak-anak kita jauh dari majelis taklim. Lihat juga siapa kiainya, siapa ulamanya. Kalau Anda melihat ulama itu bergabung dengan orang-orang tokoh-tokoh liberal, hati-hati. Ya, hati-hati. Almar'u ala dini khalili. Saya akan membandingkan satu sesuai dengan tema itu tadi. Di mana Dajjal, di mana ini liberal. Lebih bahaya mana? Ya. Kalau merujuk kepada hadis baginda Rasulullah SAW, ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya, tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500 ribu, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya, kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Ini pernah ditulis di dalam bukunya ya. Orang-orang liberal pernah menulis seperti ini, bahwa dari berbagai banyak referensi sejarah katanya kehadiran Islam sejak semula itu telah syarat dengan muatan-muatan politis ya. Kalau Anda ingin tahu bukunya ini, ada buku namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Lintas Sejarah. Anda cari bukunya itu ya. Ini adalah pernyataan yang kurang ajar terhadap Islam. Jadi dianggapnya lahirnya Islam itu ada muatan politis, ada kepentingan-kepentingan politik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang ajar bener ini. Ini harus kita waspadai baik-baik. Kemudian ada lagi yang memandang begini, bahwa aksi 212 di mana para peserta dari yang nginep di masjid, di Istiqlal ya, kemudian di berbagai masjid kan banyak, itu mengganggu kebersihan masjid. Kemudian 212 dianggap ngompol ya. Kemudian ngiler di sana, tidur di sana, kencingannya di sana. Ya Allah, syirik banget dia, luar biasa. Ya. Ada lagi yang menyatakan sholat Jumat ya, 212 itu ya, itu tidak sah katanya. Allah, dia banyak cara untuk menghancurkan dan melemahkan umat Islam. Kemudian ada lagi yang disampaikan oleh orang liberal seperti ini, bahwa budaya Indonesia itu lebih baik dibanding budaya Arab. Nah, ini sudah kita bahas di dalam beberapa live saya itu tentang orang liberal itu benci syariah apa benci Arab. Anda bisa lihat sendiri di live video saya. Ini kemudian ada lagi, mau ada 1000 Lady Gaga itu nggak akan mengubah keimanan orang NU. Begitu katanya.
Artinya dia membiarkan kemaksiatan itu terjadi. Jadi kiranya kita ini malaikat semua apa? Di antara apa yang disampaikan oleh Nabi, manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang dilarang oleh Nabi, oleh syariat, itu fajtanibu, dijauhi, bukan dilakukan. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini kalimat-kalimat hadis yang disampaikan oleh Nabi, ini luar biasa. Ya. Nabi tidak menyampaikan apa yang dilarang, jangan dilakukan, tidak, tapi jauhi. Sedangkan Lady Gaga sudah tahu secara ideologi luar biasa menjadi musuh daripada Islam. Kemudian dia menampilkan aurat dan juga membawa etika yang tidak baik, yang tidak cocok dengan etika ketimuran. Nah ini dibiarkan, didukung, tampil di Jakarta. Ya, ketika FPI membubarkan, malah dia marah kepada FPI. Mengatakan, enggak, ini tidak akan mengubah keimanan orang NU. Siapa bilang? Masya Allah, orang NU itu bukan malaikat semua. Kita ini bukan malaikat, semua punya nafsu. Kita masih suka terhadap perempuan, kita suka terhadap harta. Siapa yang nggak suka? Cuman hanya keimanan ini yang bisa mengerem kita. Dan kita juga harus punya strategi bagaimana menjaga umat. Ya jangan dihadirkan lah, jangan dekat-dekat. La taqrabuz zina. Ini salah satu masuk dalam kategori apa namanya? Dekat terhadap zina. Ya Allah, baik. Kemudian pernah dia mengatakan begini, dengan terang-terangan, alhamdulillah muslim kita ini goblok-goblok, dungu-dungu semua. Ini pernah disampaikan di acara Asyura bersama orang-orang Syiah. Ini salah satu dedengkot liberal menyatakan seperti itu. Kemudian dia pernah menyampaikan begini juga, tauhid Islam dan Kristen itu sama saja. Anda, supaya ini bukan fitnah, Anda coba lihat, cari buku namanya Menuju Dialog Teologis Kristen dan Islam. Ini di halaman 165. Ya. Anda cari itu. Bahaya sekali. Bahaya. Kalau ini Anda yakini, ini Anda benarkan, ini Anda pegang, maka na'udzubillah, keluar daripada Islam, murtad kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga anak cucu kita dijauhkan dari pengaruh-pengaruh semacam ini. Baik, banyak ya sebenarnya. Tapi ini sebagian saja di dalam waktu yang terbatas ini. Saya mungkin setengah jam saja bersama Anda. Artinya ini maksud dan tujuan saya mengingatkan, tidak henti-hentinya saya akan mengingatkan bahwa akidah-akidah mereka itu sangat berbahaya untuk kita ambil, dan eksistensi mereka, keberadaan mereka itu sangat berbahaya sekali kepada anak cucu kita, sangat mengancam sekali. Hati-hati, hati-hati. Kita tidak bisa membiarkan ini semuanya, kita harus suarakan ini semuanya. Dan kita tidak akan bosan-bosannya mengulang-ulangi ini. Sampai apa? Sampai kita betul-betul yakin bahwa kita harus memegang teguh yang namanya akidah tauhid ini. Tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Profesor, doktor, kiai haji, habib, siapapun lah mereka. Ketika sudah tidak sesuai dengan garis-garis syariah dan sunnah, kita bye-bye saja kepada mereka. Ya. Baik. Ini salah satunya. Terakhir, sesuai dengan janji saya akan membandingkan satu sesuai dengan tema itu tadi. Di mana Dajjal, di mana ini liberal. Lebih bahaya mana? Ya. Kalau merujuk kepada hadis baginda Rasulullah SAW, sama-sama membahayakan kepada umat. Ternyata Nabi lebih khawatir terhadap yang namanya Islam liberal. Ya. Yang ada saat ini. Yang meskipun namanya tidak langsung dengan nama Islam liberal. Mereka mengubah-ubah nama Islam dari dulu. Bagaimana caranya meracuni pemikiran umat-umat Islam. Ada Islam multikulturalisme. Ada Islam liberal, Islam. Kemudian ada Islam Nusantara. Islam ini, Islam itu, Islam ini. Bisa saja dibuat-buat seperti itu. Nah, dengan cara mereka. Jadi, kalau kita ambil sebuah kesimpulan dari paham tadi, bahwa Dajjal ini secara literatur, ya, secara lugawi, secara bahasa, ini artinya adalah yang bikin onar, ya, bikin gaduh. Anda tahu sekarang siapa di Indonesia yang bikin gaduh? Habib Rizik? Tidak ada. Kalau Habib Rizik nyata-nyata dia menyerang yang namanya kemungkaran. Di mana ada kemaksiatan, beliau ada. Ya, ini satu, Dajjal.
berbuat bohong. Siapa yang bikin bohong sekarang? Yang suka bikin bohong? Menjual ayat-ayat Allah, menjual namanya sunnah, mengejek-ngejek sunnah, menginjak-injak sunnah. Siapa? Dajjal artinya pembohong. Ternyata mereka semuanya yang melakukan ada orang-orang liberal ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kita betul-betul sudah sampai di akhir zaman ini. Ternyata kita sudah betul-betul sampai di penghujung zaman ini. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, yang ditakutkan oleh baginda Nabi, betul-betul terjadi sekarang. Ya Allah, luar biasa bagaimana seorang anak mempunyai musuh ayahnya sendiri. Bagaimana saudara mempunyai musuh saudaranya sendiri. Hanya gara-gara sudah terhasut dengan opini-opini dajjal semacam ini. Opini-opini Islam liberal semacam ini. Akhir zaman. Maka benar apa yang disampaikan Nabi. Masuk akal yang disampaikan Nabi. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bahwa la ghairu dajjal akhwafuni ala ummati. Siapa ditanyakan, siapa Nabi yang lebih menakutkan daripada dajjal untuk umatmu? Kata sahabat. Apa kata beliau? A'immatan mudillin. Jadi imam-imam yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, ketua umum yang menyesatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sangat tidak bisa kita diamkan, tidak boleh kita diamkan. Anak cucu kita akan menjadi mangsa daripada terkaman-terkaman buas orang-orang liberal semacam ini. Tidak boleh kita diamkan. Maka masa depan anak-anak kita sangat mengkhawatirkan. Saudara sebangsa setanah air, pada kesempatan ini saya Al-Faqir Muhammad Fahim. Saya tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa, hanya mempunyai semangat untuk mengingatkan apa yang saya tahu. Jangan katakan tabayun sudah selesai. Kalau Anda ingin mengatakan tabayun, jangan, tidak usah di sini sudah. Percuma. Dan saya minta kalau misalkan Anda mau mengatakan silakan tabayun, Anda datang ke saya, Anda ucapkan langsung dia, jangan komen di sini. Apa? Basi semacam itu. Karena apa? Karena orang-orang liberal sudah menggunakan media semacam ini. YouTube, Facebook, Twitter, televisi, media-media mainstream, dan lain sebagainya. Itu digunakan mereka untuk mencekoki pikiran-pikiran umat Islam. Lalu apakah kita mau tabayun datang ke mereka? Kalah set daripada mereka. Mereka sudah melangkah 1000 langkah, kita masih sibuk mau tabayun. Padahal jelas-jelas dasarnya Al-Quran dan Sunnah sudah mengatakan begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan semoga anak-anak cucu kita bisa selamat dari pengaruh-pengaruh bejat orang-orang liberal semacam ini. Mereka semakin kuat di Indonesia, maka kita minta kepada Anda semuanya jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita jauh dari pesantren. Jangan sampai anak-anak kita jauh dari majelis taklim. Lihat juga siapa kiainya, siapa ulamanya. Kalau Anda melihat ulama itu bergabung dengan orang-orang tokoh-tokoh liberal, hati-hati. Ya. Hati-hati. Almar'u ala dini khalili. Ya. Bahwa seseorang itu akan ikut agama temannya. Kalau misalkan dia seorang dai tokoh nasional tapi berkembang, bertumbuh dan bersama dengan orang tokoh-tokoh liberal, maka ini adalah indikasi bahwa dia adalah orang-orang liberal, atau bisa kita sampaikan dan kita terjemahkan sekarang bahwa mereka adalah sebenarnya kaki tangan Dajjal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Indonesia diselamatkan dari pengaruh-pengaruh itu. Baik, sahabat, saudara sekalian dimanapun Anda berada, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Semoga Anda diberikan kekuatan lahir dan batin dan istiqomah kita bersama-sama dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.